Atau kalau tidak tahu transformasi, perubahan. Ya, oke. Haleluya. Firman Tuhan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, Ya. takkan kekurangan aku. Ya. Ayat 2, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Amin. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Yes. Ayat yang ketiga, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Haleluya. Pak. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Maksud saya Oki ini. aku tidak takut bahaya. Lanjut. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. 5. Oki belum dapat ayatnya, jadi lanjut. Kau Oh, sudah. menyediakan hidangan bagiku Ya. di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Saudara bantu saya, saudara ada melihat perubahan? Ada melihat transformasi? Dari apa ke apa? Domba ke anak. Ya, kalau gembala yang jawab langsung benar 100. Dari apa ke apa? Domba ke anak. Domba ke anak. Jadi ini cerita alur sastranya. Harusnya kalau dari domba, domba terus sampai selesai closingnya domba. Tapi kalau sudah perhatikan, dari domba dia akhirnya berubah menjadi anak laki-laki yang dewasa. Mari saudara, perspektif kita atau cara pandang, sudut pandang. Dari sudut mana kita memandang ayat ini, mari kita naikkan level. Bahwa kita tidak hanya mengenal Allah kita, jadi langsung saja ya. Kita tidak boleh tinggal walaupun posisi itu adalah starting point. Titik awal. Titik startnya kita adalah domba. Ya. Kalau seperti manusia, bayi. Kita adalah domba. Oke. Tuhan adalah gembala kita. Tetapi kalau kita lihat dari sisi progress, transformation, atau perubahan dari level dari ayat 1 sampai ayat 6, maka saudara boleh memberi label. Mazmur 23 ini bukan sekedar hanya Mazmur gembala, gembala yang baik, tetapi Mazmur transformasi. Mazmur tentang apa? Atau perubahan level. Ini sudut pandang yang baru yang harus kita gunakan untuk melihat ayat-ayat ini. Karena Bapak Ibu Saudara jangan lupa bahwa Allah memiliki janji-janji. Dia memiliki kebaikan hati. Tetapi kebaikan hati Allah itu akan mengalir pada kita berdasarkan tingkat atau level kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi levelku menentukan perlakuan Tuhanku. Bukan berarti kepada level yang di atas Tuhan lebih baik, dan kepada level yang di bawah Tuhan kurang baik. Jadi Tuhan sama baik. Di level manapun saudara berada, Tuhan sama baik. Sama seperti seorang ayah yang baik memberikan anaknya yang dewasa alat sensor potong pohon bisa. Tapi orang tua yang baik, bapak yang baik tidak memberikan silet kepada bayi. Betul? Apakah orang tua tidak memberi silet pada anaknya adalah sebuah ketidakbaikan? Tidak. Itu adalah justru sebaliknya. Tuhan belum mempercayakan kita sesuatu yang lebih daripada yang kita harapkan. Justru adalah sebuah kebaikan berdasarkan tingkat kemampuan kita menghandle berkat. Berdasarkan tingkat kemampuan kita bersikap terhadap berkat. Kalau sikap kita mumpuni sesuai presisi dengan berkat yang kita terima, kita tidak akan berubah setia. Bab kalau berubah setia itu yang Tuhan tidak suka. Katakan amin. Tuhan mau memberkati kita, tapi Tuhan tidak mau kita berubah setia. Tuhan mau promosi kita, tapi Tuhan tidak mau kita lupa diri. Katakan haleluya. Jadi yang pertama, kita harus meninggalkan posisi. Walaupun posisi itu baik. Kan saudara meninggalkan SD bukan karena SD itu jahat. Sehingga saudara jadi SMP, betul?
Oh, saya tinggalkan SD karena SD itu buruk. Tidak, SD itu adalah level. Naik level jadi SMP. Apakah menjadi domba itu salah? Tidak. Tapi kita tidak boleh tinggal di sana. Tidak. Apakah menjadi bayi itu salah? Tidak. Tapi kita tidak boleh tinggal di level itu. Tidak. Jadi jangan ada orang masih bayi, masih domba, saudara hakimi. Amin. Amin. Tapi kita justru mengerti berdasarkan level kita. Jadi yang pertama, kita harus meninggalkan posisi sebagai domba, karena domba hanya kenal Allah sebagai gembala saja. Domba hanya mengenal Allah sebagai gembala yang baik. Dia belum mampu kenal tentang Allah. Kalau gembala yang baik, Allah Yehovah Ro'i. Ra'ah kata aslinya. Kalau sudah bentuk Allahku, gembalaku menjadi Ro'i. Itu adalah kata ganti aku, Anoki. Ani, Anoki. Yehovah Ro'i artinya Allah adalah gembalaku. Tapi kalau kita menaik level, baca ayat 1 lagi. Gantian dua bapak ini. Ayat 1 baca lagi. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam terjemahan Inggris dia bilang, The Lord is my shepherd, I shall not want. I shall not want artinya, aku tidak ingin apa-apa lagi. Kalau Tuhan adalah gembalaku. Karena Tuhanlah semuanya. Haleluya. Aku tidak ingin lagi yang lain. Kalau saudara punya Tuhan, kalau saudara punya Bapa di sorga, saudara tidak lagi perlu ingin yang lain. Karena semua yang lain itu sudah ada terpenuhi di dalam Bapa. Sudah terpenuhi dalam Kristus. Jadi I shall not want, aku tidak kekurangan, artinya kita tidak ingin lagi sesuatu yang lain selain Tuhan. Tetapi jangan lupa level itu harus naik. Kita bukan cuma ingin Tuhan punya baik, tapi kita juga ingin Tuhan punya pembentukan. Haleluya. Maka ada sisi lain dari nama Allah, Yehovah Makadesku, Yehovah Kados, artinya Allah yang kudus, Allah yang mendisiplinkan kita. Itulah yang harus kita ambil sebagai level yang baru. Yes, haleluya. Kalau kita naik level ibadah seperti ini, bagi kita mengandung janji. Baik untuk hidup yang sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Dan ibadah ini bukan lagi ibadah arisan. Arisan artinya kalau saya datang nanti paling keluarga Roro akan datang waktu ibadah di tempat saya. Cuma pas saudara beribadah, keluarga Roro kan hitam lah. Kira-kira ini bukan arisan. Ini bukan balas baku balas. Jadi berani datang tapi acara tunggu juga kita datang. Bukan itu. Kita datang di sini cari Tuhan. Dan level kita sekali lagi dari domba kepada level menjadi anak. Dan anak ini bukan cuma lihat Allah sebagai Allah yang baik saja, tapi Allah yang memberi kita proses pengudusan hidup. Makin naik level. Katakan amin. Yang kedua, kita tinggalkan level domba, posisi karena naik kelas, karena ayat 2. Ayat 2 baca. Gantian. Mazmur 23 ayat 2, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya, ayat 2 ini sangat menghibur kalau saudara lagi stres. Ia membaringkan aku pada rumput yang hijau. Coba bayangkan padang, rumput, hijau, sejuk, tenang. Tapi tenang yang di situ saya tanya, saudara, tenang ketika saudara tidak ada badai, dengan tenang ketika di dalam badai, mana tenang yang tenang? Di dalam badai. Tenang ketika saudara tidak sedang dalam badai, dengan tenang ketika saudara ada di inti dari badai. Tenang mana yang tenang sejati?
Kalau saudara cuma bisa tenang karena orang puji-puji, belum tenang itu. Tapi kalau saudara bisa tenang waktu orang tekan-tekan, itulah ketenangan yang tonal. Haleluya. Ini kan pengalaman toh. Waktu kita, saudara bisa tenang waktu banyak doi? Semua orang bisa. Tapi kalau saudara masih bisa tenang saat pop memang lucu. Itu ketawa sama dengan amin artinya. Amin. Kalau saudara masih bisa tenang saat uang pas-pasan, itulah ketenangan yang sebenarnya Tuhan mau kita miliki. Karena kalau tenang saat ada doi semua orang bisa. Tapi saat tidak ada doi, semua orang belum tentu bisa. Tanya sama Ebi. Amin. Ketenangan kita bukan karena sesuatu yang sifatnya material, tetapi ketenangan kita karena siapa dulu yang dalam kita. Amin. Itu beda ya. Jadi kalau saudara lihat domba ini, dia tenang karena rumput hijau. Kemudian ayat tenang. Saya bicara soal yang poin kedua adalah perubahan posisi dari domba makan apa? Domba makan apa? Dan anak makan apa? Hidangan. Makan nasi. Bahasa orang Indonesia. Yang penting jangan ada yang jawab buka. Jadi kalau saudara mau naik level, harus berubah makanannya. Kan anak itu, anak laki-laki, Tuhan menyediakan apa? Hidangan. Apa beda makanan apa ya kalau dibagi-bagi sembako? Apa? Jatah atau apa? Ya. Makanan jatah, ransum. Ransum dengan hidangan, apa beda? Ayo minta bantuan. Hidangan dengan makanan yang bagi-bagi di jalan. Hidangan ada meja. Hidangan ada teratur. Hidangan ada banyak. Hidangan ada nilainya, kualitasnya. Kalau ini tanya Pak Esther. Haleluya. Sampai hari Minggu banyak pesanan, no. Haleluya. Puji Tuhan. Banyak berkat dia. Amin. Puji Tuhan. Nah, makanan domba dengan makanan anak ternyata berbeda. Haleluya. Saya lihat saudara perbedaan antara karnivora dan herbivora. Mana karakter yang sangar? Karnivora atau herbivora? Karnivora. Yang agak campuran itu yang omnivora, pemakan semuanya. Sampai orang dia makan. Jadi saudara-saudara, makananmu menentukan kekuatanmu. Katakan amin. Sebabnya domba dan serigala lebih sangar karena serigala tidak makan rumput. Makanan kita menentukan kekuatan kita. Coba lihat orang yang selalu makan soto, lama-lama supi, darah tinggi. Makananmu menentukan jadi apa kita. Haleluya. Jadi level transformasi di sini adalah soal makanan. Kalau konversi ke makanan, dari susu ke makanan keras. Makanan keras, solid food, makanan yang nutrisi, yang gizi, nutrisinya, karbohidratnya, zat pembangunnya, vitaminnya sudah satu paket. Itu ada di dalam makanan yang solid food. Oke, yang keberapa tadi? Ketiga sekarang. Tadi 2. Yang coba lupa 3, harus dia sudah berkat 3, baru 2. 3 ayat yang ke-5. Next. Firman Tuhan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ya, ini yang saya bilang tadi, ketenangan. Kalau saudara bisa minum di air yang tenang,
Tetapi saudara belum tentu bisa minum, makan di hadapan para lawan. Coba lihat, beda ya. Tentara-tentara kalau makan, makanya makanan mereka sudah disetting supaya tidak ada duduk santai, makan, ambil pisau, pakai garpu, pakai celemek. Tidak, mereka makan darurat. Dan kalau ada orang bisa makan dan bisa tenang karena tidak ada orang, tidak ada musuh, itu makan yang biasa, damai yang biasa. Tapi kalau ada banyak musuh di sekitar, bahkan di hadapan lawan kita, kita bisa makan dengan lahap, itu ketenangan yang luar biasa. Cuma sorga yang bisa berikan itu. Saudara bisa tenang di tengah sekitar banyak orang yang tidak mendukung atau tidak suka. Itu perasaan yang sulit sekali mencari di toko. Walaupun toko damai. Betul? Sudah mau yang seperti ini? Naik level makananmu berubah, maka engkau bisa tenang, tetapi di hadapan para lawan. Saya tanya, kapan saudara tidak bisa makan enak? Hati lagi tidak enak. Banyak di Pikiran. lagi bakala, Kelae. lagi sakit, lagi sakit gigi. Tapi konteks yang ini, saudara sulit sekali makan di depan orang yang saudara benci. Betul? Salah-salah sedang leper hilang karena suara gigi yang leper. Karena ekspresinya saudara lampiaskan di makan. Orang rata-rata tidak bisa tenang makan. Kemana makan? Sudah. Nanti di rumah. Karena ada orang yang dia tidak suka. Terganggu di Hati. bukan asam lambung. Maka kalau ada orang makan di depan para musuh, antara dua, dia dapat damai damai sejahtera sejati, atau DP pain ayam soteto. Cuma antara dua itu. Kalau dia bisa makan di depan para lawan, oh, haleluya. Mari naik level, amin. Ada orang kelihatan senyum-senyum, tapi hati ini bagai sayat sembilu. Dan dia bisa bertahan sampai hari ini, saya yakin cuma karena kekuatan dari firman dan Roh Kudus. Sudah kuat bukan karena dikuat-kuatkan, beda ya. Tapi kuat karena ada nutrisi yang masuk. Haleluya. Mungkin tentara tidak kelihatan kapan mereka makan, tapi saat mereka makan, semua kebutuhan nutrisi masuk dalam tubuh mereka. Yang keempat, ayat 4. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Perbedaan domba dengan anak. Domba dimanja dengan air yang tenang. Tapi kalau anak dibentuk lewat gada dan tongkat. Gada itu adalah, tahu gada? Pemukul. Artinya itu kipak. Gada itu adalah tongkat pemukul kalau bola kasti. Ya, kalau tongkat yang ada ujung bengkok, yang center class itu bengkok. Tongkat itu kalau domba mau jatuh dia pukul, kalau domba yang keluar jalur dipukul, tapi domba yang jatuh di jurang tarik dengan yang bengkok itu. Tapi kalau gada itu memukul lawan. Tapi ini kita bawa ke dalam. Tongkat dan gada adalah alat pembentukan anak. Kalau anak nakal, saya dengar firman beberapa kali, jangan tidak tegur anakmu kalau dia keluar dari firman. Sebab engkau sedang merancangkan kehancuran masa depannya. Setuju, katakan amin. Ini anak bagus, apa? Pagi-pagi dia sebawa telur, 1 biji, 1 telur ayam. Kita tahu tetangga telur. Mesti tanya dari mana nih telur ayam. Lama-lama dia sebawa kue tart. Ih, anak bagus.
kue tart, satu bundar. Saudara tidak tanya, itu berbahaya. Di ujung cambuk ada emas, di ujung cemeti ada. Disitulah Tuhan bentuk kita lewat firman dan Roh Kudus, karena kita mau naik level. Kalau domba dipukul itu, salah satu kekurangan domba adalah domba itu apa ya? Tell me. Apa tell me? Telat mikir, tulali, dungu, tidak paham apa? Lalu lambat loading. Saudara, disayang-sayang Tuhan itu baik, tapi jangan tinggal terus di situ. Kita sekarang yang harus sayang Tuhan. Naik level, amin. Jadi kita dibentuk bukan dengan air yang tenang. Haleluya. Tapi kita dibentuk dengan gada dan tongkatnya Tuhan. Saya lebih senang saudara, dan saya bersyukur punya istri yang tukang tegur. Saya banyak mengalami perubahan karena istri saya menegur. Saya punya istri tukang tegur. Yos, padu. Carilah pasangan yang tukang tegur. Tegur dengan kasih. Tapi biar sesalah dia berdiam, itu berbahaya. Gada dan tongkat adalah alat Tuhan untuk membuat kita terbentuk. Hampir setiap jemaat yang hadir hari ini, yang malam ini, sudah pernah ketemu gembala dalam rangka saya kasih petunjuk. Kalau yang ini sebaiknya begitu, yang itu sebaiknya begini. Karena kalau dibiarkan, lama-lama kita akan tetap domba. Saya tanya, apa yang membuat anak dewasa dengan anak domba berbeda ketika ketemu serigala? Respon. Ketika ketemu serigala, domba sama anak laki-laki dewasa. Domba lari. Domba kasih diri. Domba tak berdaya. Anak laki-laki dewasa dapat melawan. Itu bedanya. Sehingga domba ketergantungan pada gembala sangat tinggi. Tapi anak laki-laki dewasa bisa bantu gembala. Katakan amin. Jadi kalau saudara mau bantu gembala, jadilah sama-sama anak laki-laki yang dewasa. Bukan jadi sama-sama domba, jadi gembala urus lebih banyak domba. Tapi gembala mengurus, menaikkan level lebih banyak anak laki-laki dewasa. Supaya kita bisa menghandle masalah. Dengan cara apa? Memberi diri untuk kita dibentuk oleh gada dan tongkatnya Tuhan. Haleluya. Saudara, Tuhan baik. Kalau Tuhan memberi berkat, amin. Tuhan baik kalau Tuhan membentuk kita, amin. Jadi yang pertama Tuhan baik, betul. Yang kedua Tuhan lebih baik lagi. Karena demi masa depan kita, demi kebaikan kita di masa yang akan datang, Tuhan memberikan kita teguran. Teguran melalui firman dan Roh Kudus supaya kita jadi seperti yang Tuhan mau. Haleluya. Jadi saya percaya saudara mulai melihat bahwa Mazmur ini bukan hanya sekedar gembala saja, tapi Mazmur tentang transformasi dari domba kepada seorang anak laki-laki dewasa. 5 ayat 6. Firman Tuhan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, saya tanya, apa beda domba dengan anak laki-laki dewasa dalam hal tempat tinggal? Ya, domba di kandang. Anak laki-laki punya rumah, domba hanya punya kandang. Beda tempat tinggal kandang dengan tempat tinggal rumah. Ya. Betul ya? Jadi level nilainya sudah lebih tinggi lagi. Kita punya tempat tinggal, jadi nantinya saudara sudah bisa bedakan. Domba bagaimanapun baiknya gembala, gembala dan domba beda spesies. Beda. Karena yang satu manusia, yang satu Hewan. domba. Atau hewan. Domba itu adalah nama dan spesies itu. Jadi domba dan manusia berbeda spesies.
Sebaik apapun domba dan gembala, tetap hubungan mereka nggak bisa connect seperti kalau bapak dan anak. Nyambung nih? Haleluya. Jadi koneksi ketika ada di rumah dengan ada di kandang itu berbeda. Relasinya, hubungannya berbeda. Sehingga potensi pendewasaan lebih mungkin terjadi ketika kita ada di rumah daripada kita ada di kandang. Haleluya. Yang ke-6, ini ayatnya pendek-pendek. Yang ke-6, ayat 6 lagi. Next. Mazmur 23 ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya. Amin. Amin. Tadi punya rumah dan satu punya kandang. Yang satu sekarang yang ke-6, selalu betah tinggal di rumah. Tinggal sekarang naik level di rumah Tuhan. Ada tulis apa sih tadi? Coba diulang. Sudah bukan rumah biasa ya? Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, jadi perbandingan tadi kandang dan rumah. Tapi sekarang naik level. Bahwa yang anak itu dia tidak hanya tinggal di rumah, tetapi ia sudah tinggal di rumah yang kualitasnya adalah rumah Tuhan. Pastikan saudara punya rumah Tuhan. Saudara sudah punya rumah sekarang, saudara adalah yang ini. Kumpulan kita anak-anak Allah, anak-anak kerajaan Allah di TNL, GBI Tiberias New Life Manado. Saya yakin saudara-saudara, kalau saudara betah di rumah, saudara pasti makan teratur. Kalau saudara selalu waktu jam makan ada, saudara akan makan, bukan? Kalau saudara waktu jam makan tidak ada, maka saudara tidak makan. Jadi kalau tidak datang pada jam makan, kapan jam makan? Jam ibadah. Kalau tidak sempat datang ibadah, berarti saudara lewat 1 jam makan. Saudara akan kehilangan nutrisi. Kalau ada 10 jadwal mealnya saudara tidak datang 3 kali, maka saudara cuma dapat 7. Itu sebabnya sayang. Ada khotbah, harusnya saudara dengar, tapi karena tidak hadir, tidak dengar. Tapi sekarang sudah ada YouTube. Tapi YouTube saja kata pending DP upload. Karena kita lihat orang kurang jadola, bukan orang di sini, tempat lain. Kalau jangan sempat dengar tunggu. So masuk, haleluya, kurang Mbak Uni. Itu beda makan yang kurang kasih panas dengan sajikan hidangan. Asli ya, kurang kasih panas, sudah kasih panas kalau santang. Apalagi bayam. Berubah menjadi tapi firman tidak berubah jadi racun. Yang terakhir ayat 5. Ayat 5 next. Firman Tuhan, Mazmur 23 ayat yang ke-5, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat berapa yang lembah kekelaman? 4. Semua sama-sama baca ayat 4. 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, proses transformasi di sini dari penampilan domba berubah menjadi seorang anak laki-laki yang dewasa adalah melalui, katakan melalui atau walk through. Biasa saudara lewat di McD, apa namanya? Drive through. Saudara kalau drive through, saudara nangkring di situ? Saudara parkir di situ? Saudara berhenti total di situ? Apa yang harus terjadi? Harus lewat, harus berjalan. Walaupun susah, walaupun berat, jangan berhenti berjalan dalam proses transformasi. Karena ujungnya kita akan makan sehidangan dengan Bapa di sorga. Bahkan makan di hadapan para lawan kita. Lawan bukan yang kita musuhi, yang orang tidak suka dengan kita. Jangan ada musuh kita, katakan amin. Jadi ketika kita ada dalam proses transformasi domba menjadi seorang anak laki-laki dewasa, jangan salah bersikap ketika ada dalam lembah kekelaman.
Karena kita di sana tidak stay. Kita tidak dwell. Tapi kita hanya walk through. Apa walk through ya? Ya kan? Jalan cuma melewat. Tidak tinggal di sana. Seberat apapun proses. Ya begitu. Itulah terjemahan Ibu Koni. Hanya akan lewat. Cuma bagaimana lewat kalau saudara berhenti? Halo, jangan berhenti. Jangan lagu lain. Jadi kalau saudara ada di lembah kekelaman, mau proses itu capai hasil akhir, jangan mengeluh. Jangan kecewa. Memang kita tidak tahu semua sebagian ujung jalan di sana. Tapi kalau kita terus diproses oleh firman dan Roh Kudus, janjinya rancangan Allah tentang damai sejahtera akan jadi kenyataan. Amin. Saudara, semua proses tidak ada yang enak. Kalau saudara lihat orang bikin roti, orang bikin mie, ini tanya papanya kalau bikin mie. Ini ada kayu, kalau di Lawan ada kayu, ada malintang sana, kok ada kayu besar, kok ini tuh terigu kodok. Bayangkan kalau saudara yang lagi di putus leher, dibanting, diangkat, dicampur, pembentukan tidak enak. Yang penting hidup masih ada, berserah pada Tuhan. Amen. Yang penting nafas masih tersambung, maju terus. Hanya orang-orang kecewa yang tidak akan melihat kemuliaan. Hanya orang-orang yang terlalu melihat banyak kiri kanan, yang akan tidak melihat kemuliaan di masa depan. Karena semua kita sedang walk through, melewati lembah kekelaman, tapi tidak tinggal di sana. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.